Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Ada dua surah dalam Al-Quran yang letaknya berurutan, tetapi satu sama lain mengandung kaitan yang sangat dahsyat. Misalnya, surah Al-Ma'un dan surah Al-Kautsar. Kalau kita perhatikan, kedua surah ini ternyata masing-masing menggambarkan profil yang berbeda. Surah Al-Ma'un, profil ahli neraka. Surah Al-Kautsar, profil ahli surga. Dan yang menarik adalah ciri-ciri yang Allah sebutkan di masing-masing surah ini bertolak belakang. Misalnya ya, profil ahli neraka. Allah sebutkan ada 4 di surah Al-Ma'un. Yang pertama, bakhil. Fadzalika alladzi yad'u al-yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Jadi dia tidak membantu anak yatim, tidak membantu fakir miskin. Bakhil. Yang kedua, tarkus sholat. Dia tidak sholat. Kalaupun sholat, pura-pura. Fawailun lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Sholat, pura-pura. Enggak ikhlas. Makanya para ulama tafsir menjelaskan di sini maksudnya hum al-munafiqun. Mereka adalah orang-orang munafik yang pura-pura sholat. Yang ketiga, riya. Berbuatnya itu bukan karena Allah. Berbuatnya karena makhluk. Kita kan beramal soleh. Pasti kan karena ingin dipuji Allah. Ingin disenangi Allah. Supaya Allah suka kepada kita. Kita kan milik Allah. Makanya kita berbuat untuk Allah. Nah, ini enggak. Dia itu berbuat bukan karena Allah. Dia berbuat karena makhluk. Riya. Alladzina hum yura'un. Terus yang keempat, dia tidak mau berkorban. Nah, berkorban itu kan ada dua macam. Ada korban yang berupa syiar yang dilaksanakan pada saat Hari Raya Idul Adha. Ada korban-korban harian. Misalnya kita punya pulpen, terus ada teman kita butuh pulpen, kita kasihkan, silahkan. Kalau dia nggak ngembaliin, nggak apa-apa. Kenapa? Karena itu sudah barang yang kalau hilang kita nggak sedih. Dan memang kita siap untuk dikasihkan ke orang lain. Seperti air minum misalnya kan. Tetangga kita butuh air, ya sudah silahkan. Itu namanya al-ma'un. Jadi al-ma'un itu kebutuhan sehari-hari yang dibutuhkan oleh orang lain. Kita sedang di airport, teman kita butuh kertas misalnya. Kita punya kertas, ambilnya sobeknya. Itu namanya al-ma'un. Nah, mereka ini wa yamna'un al-ma'un. Tidak mau berbagi hal-hal yang sifatnya kebutuhan orang-orang lain. Kebutuhan pokok mereka. Nah, inilah ciri ahli neraka. Bakhil, tidak sholat, walaupun sholat dia pura-pura. Riya, alladzina hum yura'un. Terus dia tidak mau berbagi untuk hal-hal yang sifatnya kebutuhan orang lain. Wa yamna'un al-ma'un. Bahasa gampangnya tidak mau berkorban. Lalu datang surah Al-Kautsar menggambarkan profil ahli surga. Apa lawan kata bakhil? Berbagi. Suka berbagi yang banyak. Al-katsir. Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Lawan kata bakhil, berbagi al-katsir. Berbagi yang banyak. Masya Allah. Yang kedua, apa kebalikannya tidak sholat? Tarkus sholat. Fasolli. Maka ciri ahli surga selalu sholat.
Ada sholat fardu yang dikerjakan pada waktunya, ada sholat-sholat sunnah, ya, sholat sunnah duha, sholat sunnah qobliyah ba'diyah, bahkan sholat-sholat sunnah qobliyah ba'diyah ini, apa kata Nabi? Bahwa man sholla bil yaum, siapa yang setiap hari sholat bil yaum, setiap hari, isnatai asyroka, minimal 12 rakaat. Jadi 2 rakaat qablatul asar, qablatul zuhur, 2 rakaat ba'da zuhur nih, setelah ini kan perhatikan kita hitung nih. 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sudah zuhur, 2 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sudah maghrib, 2 rakaat sudah isya, 2 rakaat sebelum subuh. Ini minimal 12 rakaat, minimal. Memang ada 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat setelah zuhur, itu boleh. Di sini kata Nabi apa? Man sholla bil yaum, siapa yang sholat dalam sehari semalam, isnatai asyrokaah, minimal 12 rakaat, tatawu'an, sukarela, faqad bana baitan fil jannah, dia telah membangun rumah di surga. Allahu Akbar, subhanallah. Perhatikan, jadi orang yang benar-benar mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia senantiasa menjaga hubungan dengan Allah. Bukan hanya yang fardu-fardu, yang sukarela, ada sholat sunnah tahajud, Masya Allah. Jadi seperti inilah kehambaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surah fasolli, fasolli, perbanyak sholat. Kebalikannya ahli neraka, dia tarkus sholat, tidak sholat. Terus ciri yang keempat apa ahli surga? Wanhar, dan berkurbanlah. Nah ini maksudnya kurban di hari raya. Kalau di surah Al-Ma'un, berkorban hal-hal kebutuhan pokok. Mereka bakhil. Tapi di sini ibadah syiar di hari raya. Allahu Akbar. Di hari raya Idul Adha, berkorbanlah. Dan ini adalah ibadah tersendiri. Maka ciri ahli surga adalah dia berkorban. Untungnya kita tidak diperintahkan menyembelih anak kita dalam ibadah kurban seperti dulu Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan untuk menyembelih sang putra itu Nabi Ismail alaihissalam. Sekalipun kemudian Allah menggantinya dengan seekor domba. Fafadainahu bidzibhin azim. Allah anggap ini sebagai kurban yang agung karena kepatuhan Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi ini adalah bukti kehambaan kita kepada Allah. Makanya berkorbanlah supaya terbukti bahwa kita hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sudah diringankan, tidak seperti ujian Nabi Ibrahim alaihissalam menyembelih sang anak. Bayangkan coba kalau ternyata ibadah kurban itu menyembelih anak, berat banget, bahkan mungkin sulit orang mengerjakannya. Sekarang saja menyembelih kambing saja, menyembelih sapi saja, banyak orang mikir-mikir, apalagi menyembelih anak. Ya Rabb, karenanya ayo kita lakukan ibadah ini, ibadah kurban. Begitulah dahsyatnya ahli surga. Dan inilah dia salah satu mukjizat Al-Quran, yaitu rahasia urutan surah ke surah, mengandung pedoman hidup. Sehingga kita benar-benar bisa membedakan mana ahli surga dan mana ahli neraka. Teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi Amir sedang bersama Ustadz Subki Al-Bukuri. Kayaknya Ustadz Subki lebih tinggi Ustadz ya? Masya Allah. Saya kelihatan tapi, kepalanya insya Allah. Saya lebih tinggi badannya aja, tapi lebih alim beliau. Amin, insya Allah. Abi Amir sedang bangun masjid di pesantren Fadrut Tafsir. Insya Allah mudah-mudahan teman-teman bisa mendukung pembangunan masjid ini. Mereka rata-rata semuanya santri duafa dan mereka gratis di pondok. Silahkan teman-teman. Ya, silahkan teman-teman. Mari kita bersama bangun masjidnya aja kita sudah mendapatkan istana di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi di sana ada orang-orang yang juga belajar Al-Quran. Mereka adalah ahlullah wa khasatuh. Maka
kalaupun kita belum menjadi penghafal Quran, paling tidak kita ikut melahirkan orang-orang yang akan menjadi cahaya bagi Indonesia. Amin. Yuk sama-sama. Insyaallah, terima kasih Ustaz Zulkifli. Wujudkan Jazakallah khair, cita-cita insyaallah. mulia beliau untuk menyampaikan ilmunya kepada seluruh masyarakat Indonesia. Amin, insyaallah. Terima kasih semua teman-teman Ustaz Zulkifli atas dukungannya. Jazakallah khair. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.